Selamat pagi Ibu Ati, selamat pagi Ibu Reni, dan selamat pagi Pak Supar. Perkenalkan, nama saya Franciscus Fernando Elio dengan NIM 1721140556. Saya mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk melakukan presentasi ujian skripsi pada hari ini dengan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak, studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 hingga 2019. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2020, pemerintah telah gagal mencapai target penerimaan pajak. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel berikut ini, di mana realisasi penerimaan pajak tidak mencapai 100%. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Nah, apabila target penerimaan pajak itu tidak mencapai 100% seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya, tentunya hal tersebut dapat menyebabkan APBN menjadi kurang optimal sehingga menyebabkan pembiayaan berbagai sektor penting terkendala dan kehidupan masyarakat pun menjadi terganggu. Salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya pencapaian target penerimaan pajak itu sendiri adalah praktik penghindaran pajak yang masih dilakukan oleh wajib pajak hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan masih kurang jelasnya penghindaran pajak yang diatur dalam produk hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, sehingga berbagai wajib pajak masih bebas dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Kasus penghindaran pajak salah satunya dapat ditemukan pada sektor manufaktur, yaitu PT Garuda Metalindo, di mana perusahaan tersebut terbukti melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan pada berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ada berbagai faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Yang pertama ialah profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi tentunya akan memperoleh laba yang tinggi pula, sehingga mereka akan berusaha mempertahankan laba yang tinggi tersebut tetap bertahan pada tingkat yang tinggi dengan cara mengurangi beban-beban, salah satunya adalah beban pajak. Sehingga perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi tentunya akan melakukan penghindaran pajak. Faktor kedua yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak itu sendiri adalah intensitas modal. Perusahaan yang memiliki jumlah modal yang besar tentunya memiliki laba yang besar pula. Dengan memiliki modal yang besar tersebut, perusahaan dapat memanfaatkannya untuk berbagai kegiatan operasional lainnya yang lebih penting dan membuat mereka dapat memperoleh laba yang lebih maksimal di kemudian hari, sehingga mereka tentu akan berusaha mempertahankan laba yang besar tersebut untuk memenuhi modal mereka. Oleh karena itulah, intensitas modal dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak dikarenakan sebuah perusahaan yang berukuran besar adalah mereka yang memiliki total aset di dalam. Ukuran perusahaan diyakini dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, maka asumsi yang muncul ialah akan semakin besar juga laba yang dihasilkan, sehingga perusahaan tentu akan mempertahankan laba tersebut dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Faktor keempat yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan kaitannya dengan laba, yaitu semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin tinggi pula laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Oleh karena laba yang dihasilkan tersebut tinggi, perusahaan berusaha mempertahankan jumlah laba pada tingkat yang tinggi sehingga mereka akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian tujuan penelitiannya adalah menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, menguji pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak, menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, serta juga menguji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Saya akan menjelaskan bab 2 tinjauan pustaka. Pada bab 2 tinjauan pustaka ini terdapat beberapa subbab tinjauan pustaka. Yang pertama ialah subbab teori agensi, yang kedua subbab penghindaran pajak, yang ketiga subbab profitabilitas, yang keempat subbab intensitas modal, yang kelima subbab ukuran perusahaan, yang keenam subbab pertumbuhan penjualan, yang ketujuh subbab penelitian terdahulu, dan yang kedelapan ialah subbab perumusan hipotesis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 metode penelitian. Desain penelitian menggunakan studi empiris.
Tempatnya bertempat pada situs resmi Bursa Efek Indonesia atau situs resmi masing-masing perusahaan. Waktu penelitiannya dimulai daripada Januari 2021 sampai kepada bulan Juni 2021. Subjek penelitiannya adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri. Data penelitiannya adalah data sekunder berupa laporan keuangan, teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Populasi adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Kemudian sampel penelitiannya adalah purposive sampling. Variabel penelitiannya untuk yang dependen adalah penghindaran pajak dan yang independen adalah profitabilitas, intensitas modal, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan. Serta teknik analisis datanya adalah menggunakan uji normalitas dan uji statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik yang mencakupi uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, dan juga uji hipotesis yang mencakup uji F, uji R2, dan uji T. Selanjutnya adalah bab 4, gambaran umum objek penelitian. Pada bab ini dapat disaksikan jumlah sampel perusahaan yang berjumlah 15 perusahaan dalam tabel berikut ini. Selanjutnya adalah bab 5, analisis data dan pembahasan. Yang pertama adalah uji normalitas. Hasil uji normalitas didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,200, yang dimana nilai tersebut adalah lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari regresi tersebut berdistribusi normal. Dan selanjutnya adalah statistik deskriptif, seperti yang tertampil pada slide berikut ini. Berikutnya adalah hasil uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas didapat. Selanjutnya adalah hasil uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas didapatkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam regresi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai tolerance dari seluruh variabel yang lebih besar daripada 0,10. Dan untuk nilai BIF lebih kecil daripada 10,0. Selanjutnya adalah hasil uji heteroskedastisitas menggunakan korelasi Spearman. Berdasarkan hasil uji tersebut, ditemukan bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel independen didapatkan lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang selanjutnya adalah uji autokorelasi dengan menggunakan metode Durbin-Watson. Berdasarkan hasil uji tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai DU yang lebih kecil daripada nilai DW dan lebih kecil lagi daripada nilai 4 min DU. Yang selanjutnya adalah uji F. Berdasarkan uji F yang telah dilakukan, diperoleh nilai F hitung sebesar 7,615 dan juga nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut kemudian memperoleh kesimpulan bahwa variabel independen, yaitu profitabilitas, intensitas modal, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan, berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau penghindaran pajak. Hal tersebut bisa dibuktikan dari nilai F hitungnya yang lebih besar dari nilai F tabel, dan juga nilai signifikansi yang lebih besar daripada 0,005. Yang selanjutnya adalah uji koefisien determinasi atau R2. Berdasarkan hasil uji tersebut, diperoleh nilai adjusted R-square senilai 0,263. Berdasarkan hasil uji koefisien tersebut, diperoleh variabel independen, yakni profitabilitas, intensitas modal, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan itu dapat menjelaskan variabel dependen penghindaran pajak sebesar 26,3%. Nah, sementara sisanya sebanyak 73,7% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan atau tidak digunakan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya adalah uji T. Seperti yang dapat dilihat pada tabel slide berikut ini, diperoleh hasil kesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan juga pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, profitabilitas. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki laba yang tinggi tentu akan berfokus kepada memaksimalkan aktivitas bisnis seperti berinvestasi dan juga perluasan bisnis dengan harapan agar
dapat memberi peningkatan profitabilitas lagi di masa yang akan datang. Nah, untuk melakukan hal tersebut, maka perusahaan akan mengurangi jumlah beban pajak yang dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak, supaya laba yang diperoleh itu dapat dipertahankan pada tingkat yang tinggi dan dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas operasi perusahaan lainnya. Berikutnya adalah intensitas modal. Pada penelitian ini, intensitas modal ditemukan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dapat disebabkan oleh karena perusahaan manufaktur sektor aneka industri tersebut memang memanfaatkan aset tetap yang dimiliki sebagai penunjang kegiatan operasional dan juga investasi, dan bukan dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak. Oleh karena itu, hasilnya bisa tidak berpengaruh. Yang berikutnya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan ketika sebuah perusahaan berukuran besar, tentunya mereka memiliki total aset yang besar. Ketika mereka memiliki total aset yang besar, mereka dapat menggunakan total aset ini untuk kegiatan operasional yang lebih baik dan lebih efisien, sehingga mereka bisa memperoleh laba yang besar pula. Ketika mereka memperoleh laba yang besar, maka mereka akan berusaha mempertahankannya dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Yang berikutnya adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ditemukan bahwa perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang semakin baik dari tahun ke tahun akan memiliki jumlah laba yang stabil. Ketika mereka memiliki jumlah laba yang stabil, mereka berharap penggunaan laba tersebut untuk memaksimalkan jumlah penjualan pada periode berikutnya, sehingga mereka berusaha mempertahankan laba tersebut dengan mengurangi beban pajak yang mereka bayarkan. Bab 6 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan juga pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Keterbatasan penelitian. Adapun keterbatasan dalam penelitian tersebut, yang pertama ialah peneliti hanya menggunakan data dari laporan keuangan komersial. Dan yang kedua, sampel perusahaan hanya berjumlah 15 perusahaan. Yang selanjutnya adalah saran. Yang pertama, bagi pemerintah. Bagi pemerintah, saran yang dapat diberikan adalah dapat mempersempit celah-celah yang dapat dilalui oleh wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, serta dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan agar dapat menyasar wajib pajak perusahaan manufaktur, khususnya sektor aneka industri yang terbukti masih melakukan tindakan penghindaran pajak. Yang kedua, bagi perusahaan, diharapkan agar selalu menaati peraturan perpajakan yang berlaku dan menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu tinjauan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah bagi penelitian selanjutnya, agar dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi, serta dapat mempertimbangkan variabel lain yang tidak digunakan. Dan juga peneliti selanjutnya dapat menggunakan laporan keuangan yang fiskal, khususnya bagi yang meneliti tentang praktik penghindaran pajak. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.